Halo, selamat bertemu kembali di channel saya. Kita akan lanjut video tutorial kali ini dengan latihan HTML. Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah text editor. Saya menggunakan Sublime Text 3 ya. Kemudian persiapkan lagi browsernya. Saya menggunakan Google Chrome gitu ya. Oke, baik. Langsung saja. Silahkan buat sebuah folder ya. Nanti kita akan tempatkan folder itu untuk file-file project HTML kita nanti. Saya buat dengan nama latihan web, kemudian saya tarik ke dalam editor teks Sublime Text-nya. Ini ya. Langsung saja kita buat satu buah file. Saya mau kasih nama index gitu ya. Save index.html. Nah, ya. Struktur dasarnya kita akan buat dulu type gitu ya. HTML. Oke. Nah, ya. Oh, jadi ini saya hapus di satu. Ya. Nah, sudah jadi. Ini struktur awal. Nah, di dalam tag head saya geser depan. Body gitu ya. Tag head dan tag body. Nah, dalam tag head ini ada satu tag namanya title. Ini kita kasih judul sesuai nama projectnya. Latihan web pertama saya gitu ya. Nah, ini yang nanti akan ditampilkan sebagai judul di dalam browser ya. Kita coba dulu, kita lihat hasilnya. Kamu silakan klik kanan, kemudian open in browser. Lalu kita lihat view in browser. Apa ya? Oh, ini udah. Oke. Oh, secara default browsernya adalah Internet Explorer, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini ya. Title itu diletakkan di sini nih, ya. Ini latihan web pertama saya. Ya. Nah, jadi semua yang ada di dalam sini, title tampilkan di sini. Nah, kalau yang di dalam sini, ya nanti kita menuliskan di dalam tag body gitu ya. Nah, kita coba contoh sebuah ini. Saya akan buat sebuah tag A1. Nah, saya mau kasih judul misalkan belajar HTML pemula gitu ya. Nah, kita lihat ke browsernya, boleh gunakan nih ya. Ya, sudah tampil. Nah, yang ada di dalam tag body itu nanti yang akan ditampilkan di bagian sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, tag head itu mempunyai 6 buah level ya. H1 sama dengan sampai dengan H6. Coba nanti kita bisa lihat bedanya. H2 gitu ya. Saya copy aja ya. P gitu ya. Kemudian H3 P sorry. Deh. H4 ya.
H5, dan yang terakhir H6. Ya. Kita simpan dulu, kita lihat di browser, di refresh saja ya. Itu ya, jadi kelihatan bedanya heading 1 sampai dengan heading 6 gitu. Nah, nanti bisa kita lihat semakin besar nilai H-nya, berarti ukuran hurufnya semakin kecil gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini saya kasih keterangan ini ya. Kemarin masih ingat untuk membuat komentar. Ya. Format heading. Ini saya kasih keterangannya adalah format heading gitu ya. Nah, masih ingat kemarin jika kita menuliskan sesuatu di dalam di tengah-tengah tag komentar ini, nanti hasilnya tidak akan diproses oleh browser. Kita lihat ya, kita refresh, ini tidak ada perubahannya. Karena ini hanya bentuk keterangan untuk mengingat si pemrogram gitu ya. Kemudian kita lanjut, ada beberapa format teks yang sering kita pakai. Nah, jadi format teks ini merupakan format yang bisa memberikan efek terhadap isi dari konten di dalam web. Karena setiap konten dari web itu tidak terlepas dari format teks gitu ya. Jadi ada beberapa format teks nih yang sering dipakai. Yang pertama B ya, tag B gitu. Nah, tag B ini fungsinya untuk membuat huruf format huruf menjadi tebal gitu ya. Saya coba ya. Nanti sini saya langsung isikan aja isinya, format untuk membuat huruf tebal gitu ya. Nah, oke, kita lihat, simpan, kita lihat hasilnya di browser. Ya, format untuk membuat huruf tebal. Oke. Kemudian ada lagi namanya tag I. Tag I ini format untuk membuat huruf italik atau miring gitu ya. Kelebihan. Oke. Format untuk membuat huruf miring gitu ya. Miring salah. Oke, kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya. Ya. Nah, kemarin masih ingat untuk membreak ya atau membuat baris baru, kita bisa gunakan tag BR ya. Salah terus saya nih. Ini tag BR. Ya. Nah, kita lihat hasilnya. Simpan, kemudian buka browser. Ya. Oh, kelebihan. Bentar ya. Oke. Ini saya kasih keterangan format teks ya. Ya. Apalagi kemudian ada juga tag U. Tag U ini format untuk membuat huruf teks underline ya, ada garis bawah. Format teks underline ya. Tahu ada garis bawah gitu ya. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Ya. Format teks, dia bergaris bawah ya. Jangan lupa
kasih BR ya. Simpan lagi, kita lihat hasilnya ya. Format teks underline atau garis bawah. Terus ada lagi, ini kita kasih pindah baris lagi, ada lagi teks small gitu ya. Small ini untuk membuat format teks kecil, format teks huruf kecil gitu ya, kecil bawah. Oke, saya kasih garis baru lagi, kita simpan, lihat hasilnya ya. Format teks huruf kecil. Kemudian ada lagi yang namanya teks strong ya. Ini insertnya kepencet. Ini format teks, dia hampir sama dengan yang ini, hampir sama dengan yang bold ya. Dia akan membuat huruf menjadi tebal gitu ya. Format teks membuat huruf tebal. Ya, kita simpan, kita lihat hasilnya. Ya, saya selalu ke bawah ininya ya. Hampir lupa. Kita kasih lagi tag BR. Kemudian ada lagi tag sub. Nah, tag sub ini untuk membuat format subscript text ya. Subscript text kita lihat. Subscript text ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Coba kalau satu lagi, kalau kita tambahkan di depan sub ini format subscript text ya, super scripted text. Ini saya nggak kasih garis pindah baris biar nanti kita bisa lihat hasilnya bedanya ya. Ini ada bawah, seperti itu ada di atas. Dan kita lanjut dengan tag text ini teks untuk membuat garis bawah. Kita lihat dulu ya. Pas kayaknya hampir mirip dengan yang underline. Ya, kita save, kita lihat hasilnya. Format teks ya, hampir sama dengan underline ya. Ini saya kasih garis baru. Oke. Biar pindah ke bawah ya. Ya. Terus apa lagi ya? Masih ada mark ya, mark. Kita lihat ini format teks yang berwarna. Format teks berwarna. Save dulu hasilnya. Jangan lupa kasih BR. Ya. Oh, artinya memberi tanda ya, memberi mark. Oke. Jadi secara default warnanya adalah kuning, tapi nanti kita bisa kasih atribut ya. Ini beberapa format teks yang sering kita temui dan sering kita gunakan di HTML. Ya, nanti silakan dilatih atau
di pause dulu, silakan di pause dulu untuk mencoba gitu ya. Nah, kemudian oh ya, ini ada tambah satu lagi, kita juga sering menggunakan HR ini adalah garis horizontal yang memisahkan antar konten gitu. Kita lihat, kita refresh ya, ada garis horizontal. Ini saya kasih juga di sini nanti biar ada bedanya ya. Tuh. Terus ya, ada bedanya. Atau ini biar kita tahu apa yang lagi dibahas, ini saya kasih satu format teks ya, copy aja. Ini juga format heading, satu format heading gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya ya. Oke, tuh silakan nanti di post dulu saja untuk mencobanya, format heading dan format teks ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke font, format font ya. Saya kasih ini dulu. Font gitu ya. Nah, font ini apa sih? Font ini ya untuk ya mengatur jenis huruf, warna, kemudian ukuran huruf. Kita bisa mengatur font ini dalam dokumen dengan tagnya adalah tag font ya. Nih, tagnya tag font. Sorry, salah. Tagnya tag font gitu ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, di dalam tag font ini ada atribut size, ada atribut face, ada color gitu ya. Nanti kita coba aja ya. Tuh. Ya, baik, kita coba. Tadi ada atribut yang kita bisa pakai, salah satunya adalah size nih. Misalkan kita mau besar hurufnya 8 font gitu ya. Terus space ini adalah tipe hurufnya ya. Tipe hurufnya saya mau kasih tipenya adalah Times New Arial deh ya. Arial misalkan gitu ya. Terus ada lagi atribut color nih. Misalkan saya mau kasih warnanya merah ya. Red dong, ke bahasa Inggris ya, merah nggak dikenal. Nah, kita akan buat apa? Ini adalah teks Arial dengan besar 8 pt berwarna merah gitu ya. Kita lihat, kita save, kemudian kita pindah ke browser, kita lihat. Nah ya, teks Arial dengan besar 8 poin berwarna merah. Kalian bisa atur nih atributnya, silakan dicoba-coba. Saya ganti aja dengan 6 ya, biar nggak terlalu besar. Save. Oke. Oke ya. Nih, nah nanti kalian atur aja nih, atau di post dulu, silakan dicoba-coba face yang dicoba apa, besarnya berapa, warnanya berapa, silakan dicoba. Ya. Tuh. Oke, oh iya nih. Ada juga nih atribut untuk HR. Kita bisa menggunakan atribut untuk HR ini ya. Dia ada atribut yang namanya align. Align itu bisa kita taruh di kanan, right, tab gitu ya. Right, ini berarti nanti dia. Kemudian ada lagi width. Width itu adalah, lihat
kita kasih aja 60%. Kemudian ada height kosong ya, tuh saya kasih tebalnya misalkan 1 pixel gitu ya. Terakhir color. Nah tadi untuk pemilihan color kita bisa masukkan nama colornya atau ada kode ya, kode color. Nah nanti kamu bisa pelajari kaitannya sama kode ini. Coba kalau saya masukkan contohnya ya, saya masukkan FF 00 ini, nanti akan dilihat hasilnya apa ya. Kemudian size nya saya kasih 3. Nah kita lihat ini adalah garis yang ini ya, ini adalah garis yang ini nih. Kita akan memformat garis ini. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya ya, dia posisinya dari sebelah kanan gitu. Nanti silakan dicoba lagi, misalkan kalau lab sebelah kiri, posisinya 60% adalah 60% dari sudut dari batas kiri ke batas kanan gitu. Kalian bisa lihat kurang lebih kalau 60% segini ya. Kalau misalkan saya buat 100% nanti dia akan full ya, coba ya full. Kemudian untuk height-nya, tebalnya kalau saya ganti 3 berubah ya. Oh sorry, kalau ini oke, gak ada perubahan 3 px karena ini. Nah itu ya, itu atribut di HR ya. Kemudian kita masuk ke teks lagi untuk paragraf ya. Nah, paragraf itu apa? Paragraf itu untuk membuat paragraf di dalam HTML ya. Tagnya apa? Tag untuk menggunakan paragraf kita gunakan P ya. Paragraf. Ini adalah paragraf di dalam HTML. Ini lupa, ini saya kasih HR juga biar bisa. Paragraf dalam HTML. Kalau kalian udah install Lorem ya, kita lihat nih ya hasilnya. Kita save dulu, kemudian kita lihat ya, paragraf. Nah di dalam paragraf juga ada beberapa atribut yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama misalkan kita coba atribut align left. Ini align left. Saya buat satu lagi. Ini atributnya saya kasih align right. Terus satu lagi saya buat atributnya align center. Kita lihat ya. Ini yang rata kiri, ini yang rata kanan, ini yang tengah ya. Nah, ada juga kalau banyak satu lagi yang rata kanan dan kiri ya. Kita coba aja. Rem align-nya justify ya. Kalau kalian terbiasa dengan formatting
align di Word ya, ini kalian pasti sudah paham artinya ini ya, left, right, center, dan justify. Kita lihat hasilnya, save dulu. Nah ini tidak ada perbedaan karena pendek ya. Kalau saya tambahkan lagi di sini lorem lagi, lorem, terus lorem lagi, kita bisa lihat nih. Lihat, kalau rata kanan dan kiri kan kelihatan ya. Lihat. Ini juga kalau saya tambahkan lorem lagi, sorry, nah gitu, lorem, kita lihat hasilnya. Nah posisinya di tengah. Ini juga saya tambahkan biar kalian bisa lihat bedanya ya. Kita simpan, kita lihat di browser. Nah lihat, yang rata kiri, rata kanan, tengah, dan rata kanan kiri. Kalian bisa lihat bedanya ya. Nah silahkan di pause saja videonya untuk mencobanya. Kalau sudah coba kita lanjut nanti. Oke, kita lanjut. Apalagi ya? Heading ini yang sering digunakan nanti ya. Ada format heading, teks, font, paragraf. Kemudian apa? Tabel ya. Coba kita coba tabel. Tabel bahasa Indonesia aja ya, bahasa Indonesia saja. Tabel apa sih ya? Tabel itu untuk menampilkan konten di web ya dalam bentuk baris dan kolom gitu ya. Nah, pembuatannya, tabel ini menggunakan beberapa tag ya. Yang utamanya adalah tag table ini, tag table gitu ya. Kemudian di dalam tag table ini, untuk membuat bagian kepala table kita bisa menggunakan TH ya. Kemudian TR untuk membuat baris ya. TR, di dalam TR ini ada TD untuk membuat kolomnya gitu. Kita lihat, misalkan ini saya mau kasih judul tabel pertama saya ya. Nih, kasihnya nama misalkan gitu ya. Terus alamat, jenis kelamin, nomor handphone gitu ya. Yang terakhir email misalkan ya. Nah ini untuk memberikan baris, ini untuk memberikan kolomnya. Berarti ini ada, kita ngitungnya berapa? 1 baris dan 1, 2, 3, 4, 5 kolom gitu ya. Nah kita lihat dulu hasilnya ya. Oh ini saya kasih HR lagi. Saya kasih BR. Biar ada bedanya, ini juga saya kasih HR, saya kasih BR. Oke, kita lihat di browser. Nah, ini ya. Tabel pertama saya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kolom gitu ya. Nah, biar nanti kelihatan bentuk tabelnya, saya kasih atribut pada table, saya kasih atribut border. Nah, kasih lebarnya 1 gitu ya. Kita lihat hasilnya ya, kelihatan ya. Oke. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi nih barisnya ya,
Apa tadi? TR ya. Oh sorry, barisnya pakai TR ya. Kemudian CD kali 5. Nah enaknya kalau pakai Sublime Text ini ada 1 2 3 4 5. Oke, ini adalah kolom untuk nama. Itu aja ya, apa? Ini kolom untuk alamat. Ini kolom untuk jenis kelamin. Ini kolom untuk nomor HP. Terakhir, ini kolom untuk email gitu ya. Kita lihat hasilnya. Ya, jadi ya. Nah, nanti kalian silakan coba-coba aja ya. Silakan dicoba, di post dulu videonya. Akan di atur atribut-atributnya. Sudah, kemudian kita lanjut untuk tag apa lagi? Link ya, link atau hyperlink gitu ya. Hyperlink ini aja. Nah, hyperlink atau biasa kita sebut link aja ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghubungkan dokumen HTML ini dengan dokumen HTML yang lain gitu ya. Mau satu domain ataupun ke domain lain ya. Nah, di halaman web itu biasanya ada teks atau gambar yang bisa diklik menuju halaman lain gitu ya. Tagnya pakai apa sih? Tagnya kita pakai A gitu ya, tag A. Tag link itu adalah salah terus ini. A gitu ya. Nah, kemudian tag A ini biasanya diikuti oleh atribut href ya, atribut href gitu ya. Hypertext reference ya, nanti isinya ini berisi alamat dari halaman yang akan dituju ketika X-nya ini diklik gitu. Contoh, contohnya masuk ke YouTube gitu ya, YouTube, masuk YouTube, klik di sini atau gini. Yang ini saya pindahkan ke depan. Sorry, ini sudah ada. Berarti strukturnya kita rubah di sini ya. Tag body. Tadi apa? Atribut background. Itu ya, atribut background. Nah, kita mau panggil apa? Kita mau panggil misalkan tadi ya, kakak.jpg sebagai latar belakang. Nah, kalau kita save, kita coba ya. Oh, dia jadi latar belakang ya. Atau kita cari gambar yang lain, ada nggak ya? Kita coba cari gambar lain. Picture yang lebih wide, lebih lebar ya. Biasanya Windows menyiapkan template mana ya? Save picture atau ini aja deh biar. Nah, ini saya copy aja. Saya copy, saya taruh ke dalam sini. Saya ganti jadi background gitu ya. Oke, tipenya JPEG juga.
Saya ubah ya. Ini saya ubah jadi background JPEG. Nah, kita simpan. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Ya, udah berubah ya. Oke, kemudian selain background ada juga background color ya. Atribut ini untuk menentukan warna latar belakang dari sebuah halaman web ya. Nah, berarti kalau tadi background ininya, coba sekarang kalau kita ganti atribut jadi BG color. BG color misalkan saya kasih warna ya. Yang ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Saya save. Ya, warnanya gitu. Kalau saya rubah warnanya jadi hitam tuh apa ya? Hitam itu hitam FFP ya. Oh, putih FFP. Kalau 000 oh hitam ya, oke. Rubah aja, nggak kelihatan kalau itu. Nah, ya, jadi BG color itu untuk membuat warna latar belakang halaman web ya. Nah, silakan di pause saja videonya untuk mencoba. Kemudian apalagi? Kemudian ada lagi yang namanya teks ya. Atribut teks ini dia untuk menentukan warna standar dari teks yang ada di halaman web ini gitu ya. Atributnya namanya teks. Ya. Tuh. Kan kita masukin lagi yang tadi aja ya. Tuh agak 46. Oke. Ya. Standar warnanya. Kalau saya ganti jadi atau kita bisa juga sini kasih red ya, misalkan kita ganti jadi blue ya, nanti diatur aja gitu ya. Silahkan dicoba, di pause dulu aja videonya. Kemudian itu untuk teks ya, ini untuk teks. Kemudian untuk ada lagi atribut link. Atribut link ini untuk menentukan warna standar dari link tadi ya. Kalau kita kan tadi punya beberapa link nih. Mana tadi ya? Ini ya link. Nah, kita lihat nanti. Kita mau ganti merah misalkan ya. Linknya kita kasih warna merah. Kita lihat, kita simpan balik ke browser. Kita reload. Body link ini kita hapus dulu deh. Oh, ini kalau saya ganti jadi apa ya? Oke. Ya, kita bisa lihat bedanya. Kemudian ada lagi atribut yang namanya paling. Paling ini untuk menentukan warna standar dari tautan link ya, yang ada pada halaman tersebut setelah diklik ya. Kita coba misalkan berubah gak ya? Cek. Oke, saya rubah deh. Save, reload, cek sini ya, warnanya ini ya, cek sini. Terus juga ada lagi atribut yang namanya link. Link ini untuk menentukan warna standar dari tautan link yang ada
pada halaman itu ya ketika kursornya berada di atasnya gitu ya. Nah, pokok saya coba kasih warna misalnya 2, 3, 4, 6 gitu ya. Kita lihat save, ada beberapa link kan, kita coba kursornya arahkan di atasnya. Gak berubah. Kita lihat kalau ini 00, kita refresh. Ya, baik, kita lanjut. Kemudian ada lagi, copy aja sini ya. Tapi turbody sudah saya ganti aja. Nah, di dalam sebuah halaman web, nah kita juga nanti akan sering menemukan form gitu ya. Form ini merupakan tempat untuk memasukkan data dari user ya, biasanya interaksi dari user. Proses ada proses validasi di situ biasanya. Contohnya seperti form login gitu ya, form login. Nah, tag yang digunakan adalah tag form ini nih, yang digunakan adalah tag form. Ya. Nah, di form ini juga ada beberapa atribut yang kita bisa pakai gitu ya. Salah satunya action. Ya. Action ini, atribut ini nanti menjelaskan apa yang akan diproses jika form itu dijalankan, atau menjelaskan bagaimana data akan dikirim oleh si browsernya gitu. Contohnya actionnya adalah proses.php ya, nanti kita akan ketemu ini proses PHP. Kita gunakan metodenya adalah post ya. Oke, dalam ini adalah isinya. Nah, nanti kita akan sampai sini setelah ada bahasan dari masuk kepada bahasan bahasa pemrograman PHP gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi tag input gitu ya, tag input. Nah, input ini kaitannya sama opsi form. Ya, digunakan untuk penginputan ya. Tag ini memiliki banyak bentuk tergantung dari atributnya nanti. Ya, tapi ini tidak akan kita bahas secara detail karena nanti lebih detailnya kita akan bahas di di bahasa pemrograman PHP gitu. Nah, kira-kira demikian sebagai latihan pengantar sebelum kita benar-benar membuat sebuah web yang web sederhana gitu ya, hanya dengan menggunakan HTML gitu ya. Oke, baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada video tutorial latihan HTML ini. Silahkan dicoba untuk lebih mahir, kalian explore saja nanti atribut dan sebagainya, silahkan explore saja. Pesan saya tetap semangat belajar walaupun kita masih tetap belajar di rumah. Oke, terima kasih.